Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak bapak, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini dan bisa mengikuti video pembelajaran yang bapak kirimkan. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi kita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibukakan pintu hati kita. Allahumma zidni ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan mubarakan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo berzakat. Temanya tentang ayo berzakat. Adakah anak-anak bapak yang masih tahu zakat ini termasuk rukun apa dan urutan yang keberapa? Yang jelas zakat itu adalah rukun Islam. Yang ketiga setelah melaksanakan ibadah sholat. Zakat dalam segi bahasa artinya adalah atuh atau an-nama. Bahasanya tuhur itu sama dengan bersih atau membersih. An-nama artinya tumbuh atau menumbuhkan dalam segi bahasa. Sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki kepada orang tertentu, ukurannya tertentu, waktu mengeluarkannya atau membayarkannya juga tertentu. Itu dalam segi zakat menurut Tentu anak-anak bapak semuanya harus memahami apa itu pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Setelah paham, barulah kita masuk kepada zakat, pembahagian zakat. Zakat dibagi kepada dua. Yang pertama namanya zakat fitrah, zakat nafs, zakat diri. Siapa hukumnya zakat nafs ini apa? Adalah wajib. Hukumnya membayarkan zakat fitrah itu adalah wajib. Siapa yang membayarkan zakat fitrah? Orang yang masih hidup sampai akhir bulan Ramadan, maka mereka itu wajib membayarkan zakat fitrah. Atau yang baru, bayi yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan,
wajib juga dibayarkan zakat. Yang dibayarkan itu apa? Yang dibayarkan adalah makanan pokok, makanan yang kita makan sehari-hari. Kalau di Indonesia umumnya masyarakatnya makanan pokok adalah nasi yang berasal dari beras. Jadi yang dibayarkan adalah beras. Ukurannya berapa? Kalau kita timbang, ukurannya masing-masing 2,5 kg. Kalau kita pakai literan bagaimana? Ukurannya adalah 3,1 liter. Jadi jelas anak-anak Bapak semuanya tentang zakat fitrah. Ukurannya udah jelas, waktunya sudah jelas, yang dibayarkan apa. Masuk kita kepada yang kedua, pembagian tentang zakat mal. Zakat mal adalah membayarkan, memberikan, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain, artinya orang yang tertentu, ukurannya juga tertentu, waktunya juga tertentu. Sama dengan zakat fitrah tadi. Orang yang menerimanya tertentu, yang kita berikan itu ada ukuran tertentu, waktunya juga tertentu. Itu tentang zakat harta. Apa saja yang tergolong kepada harta yang wajib kita mengeluarkan zakat? Yang pertama, harta yang wajib kita keluarkan adalah emas perak. Kita memiliki emas yang kita simpan, tidak kita pakai sehari-hari, maka wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah berapa jumlahnya? Jumlahnya sudah sampai 85 gram. Berapa kita keluarkan? Sebanyak 2,5%. Selanjutnya apa lagi? Harta kita. Oh, kita itu sebagai pengusaha sukses dalam peternakan. Banyak. Peternakan sapi. Sapi kita sudah sampai puluhan ekor. Kalau sudah sampai 30 ekor, maka sudah ada ketentuan wajib mengeluarkan zakat. Atau kita peternak kambing. Kambing kita sudah sampai 40 ekor, maka sudah ada kewajiban mengeluarkan zakat. Atau perkebunan, harta yang kita miliki perkebunan yang luas, maka juga wajib mengeluarkan zakat. Atau barang tambang, kita memiliki perusahaan yang berurusan dengan tambang, maka wajib mengeluarkan juga zakat. Atau yang terakhir namanya zakat profesi. Profesinya apa? Sebagai guru seperti Bapak ini, sebagai dokter, insinyur, pengacara, yang nantinya akan dibayar. Tentu dia mendapatkan harta yang banyak. Maka di sana wajib juga mengeluarkan hartanya tersebut.
Dan yang terakhir, seandainya harta kita miliki sudah banyak, waktunya sudah cukup, serta nisabnya sudah sampai, gimana kita berikan? Kita berikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Siapa mereka? Yang pertama, mereka itu adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki usaha dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Orang yang lain ada usaha tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Selanjutnya adalah pengurus amil zakat. Itu yang keempat, mu'alaf, orang yang dinyalakan hatinya karena baru memeluk agama Islam, supaya mereka itu jangan pindah lagi kepada agama mereka semula. Yang kelima adalah budak. Sekarang tidak kita temui yang namanya lagi budak. Dulu budak itu berasal dari tawanan-tawanan, mereka boleh diperjualbelikan. Dan orang yang ingin memerdekakan budak, maka boleh dia menerima zakat. Yang keenam, orang yang dalam berhutang. Dia memiliki hutang yang banyak. Untuk menutupi hutangnya itu, agar dia terbebas dari hutang, maka boleh dia menerima zakat. Yang ketujuh, orang yang di jalan Allah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musala, untuk pembangunan pondok-pondok pesantren, boleh kita memberikan zakat kepada orang yang mengurus tersebut. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah orang yang menerima zakat itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Apa maksudnya? Orang yang berjalan di jalan Allah. Di tengah-tengah perjalanan mereka itu habis bekal. Tidak ada yang untuk makan, tidak habis biaya hidupnya, sehingga di saat itu mereka sangat membutuhkan biaya. Maka mereka itu boleh menerima zakat. Nah, itulah anak Bapak materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Bapak harapkan setelah materi ini nanti anak-anak Bapak menjadi orang-orang sukses dan mau membayarkan zakat hartanya. Karena janji Allah, orang yang senang, orang yang gemar berinfak, bersedekah, membayar zakat, Allah akan menyuburkan hartanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Saudari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.